Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kak Dini Rap. Kali ini kita akan membahas soal SKB CPNS umum untuk tenaga kesehatan dengan materi visi misi Jokowi Ma'ruf Amin dalam bidang kesehatan, sedikit nawacita jilid 2, dan materi umum lainnya tentang kebidanan, banyaknya ya. Oke, kita mulai saja. Soal pertama, berdasarkan visi misi Jokowi Ma'ruf Amin periode 2019 sampai 2024, fokus investasi manusia di bidang kesehatan adalah kecuali A. Memperkuat program promotif dan preventif, B. PBI JKN KIS, C. Menurunkan AKI dan AKB, angka kematian ibu dan angka kematian bayi, D. Melakukan protokol kesehatan terkait COVID-19, E. Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar kesehatan. Jawabannya D. Kecuali melakukan protokol kesehatan terkait COVID-19. Soal kedua, perempuan merupakan kunci keberhasilan negara dalam membumikan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Oleh karena itu, visi misi Jokowi Ma'ruf Amin yang berkaitan dengan perempuan dan kesehatan adalah A. Menguatkan perencanaan dan penganggaran responsif gender, B. Meningkatkan akses ibu mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi, C. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan dan tindakan diskriminatif, D. Meningkatkan pelibatan perempuan atau ibu dalam rangka menjaga tumbuh kembang anak serta pendidikan karakter dalam keluarga. Jawabannya B. Meningkatkan akses ibu mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi. Soal ketiga, untuk melanjutkan transformasi sistem pertahanan yang modern dan TNI yang profesional, program Jokowi Ma'ruf Amin dalam bidang kesehatan adalah meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarganya melalui A. Penyediaan gaji pokok yang lebih baik, B. Penyediaan fasilitas kesehatan, C. Wajib melanjutkan pendidikan, D. Program Purna Bakti Prajurit. Jawabannya B. Menyediakan fasilitas kesehatan. Soal keempat, mempercepat pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan dan memperbaiki pola asuh keluarga merupakan A. Pengembangan reformasi sistem kesehatan, B. Peningkatan investasi manusia di bidang kesehatan, C. Upaya pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak, D. Peningkatan akses warga miskin di seluruh pelosok tanah air kepada vaskes maksudnya. Jawabannya C. Upaya pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak. Soal kelima, mempercepat pemerataan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk di desa-desa dengan wilayah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar, dengan skema DAK fisik termasuk ke dalam program visi misi Jokowi Ma'ruf. A. Pengembangan reformasi sistem kesehatan, B. Pengembangan sistem jaminan gizi anak, C. Pengembangan sistem tumbuh kembang anak, D. Perbaikan pola asuh keluarga. Jawabannya A. Pengembangan reformasi sistem kesehatan. Soal keenam, secara normatif berbagai target pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin khususnya dalam bidang kesehatan tahun 2019 sampai 2024 telah terumuskan dalam A. Nawacita jilid 1, B. Nawacita jilid 2, C. Nawacita jilid 3, D. Nawacita jilid 4, E. Nawacita jilid 5. Jawabannya B. Nawacita jilid 2. Soal ketujuh, berikut ini yang merupakan asuhan pada bayi segera setelah lahir sampai 2 jam pertama adalah kecuali A. IMD atau inisiasi menyusui dini, B. Bounding attachment, C. Antropometri, D. Mendeteksi infeksi neonatus, E. Pemberian salep mata. Jawabannya D. Mendeteksi infeksi neonatus.
Soal ke-8, berikut ini merupakan deteksi dini komplikasi dan rujukan serta kegawat daruratan BBL atau bayi baru lahir usia 2 jam sampai 28 hari adalah A. Asfiksia, B. Diare, C. Ikterus neonatorum, D. Semua benar, E. Semua salah. Jawabannya D. Semua benar. Soal ke-9, terdapat perubahan fisik dan psikologis pada ibu pasca nifas dan nifas dini atau permulaan nifas. Berikut ini pemeriksaan yang dapat dilakukan terkait perubahan di atas adalah A. Pemantauan kandung kemih, B. Pemantauan luka jahitan, C. Penanganan awal kadar KBI, KBE infus uterotonika, D. Hanya A dan B benar, E. A, B, C benar. Jawabannya E, A, B, C benar. Soal ke-10, berikut ini merupakan masalah dan gangguan pada pasangan kecuali A. Anemia, B. Infertilitas primer, C. Pasangan HIV dan AIDS, D. Proses adopsi, E. Stroke. Jawabannya E. Stroke. Soal ke-11, apa saja yang harus dilakukan untuk perencanaan kehamilan sehat? A. Nutrisi dan aktivitas sehat, B. Pemeriksaan kesehatan, C. Pengendalian berat badan sebelum hamil, D. Semua benar, E. A dan B saja benar. Jawabannya D. Semua benar. Soal ke-12, poin-poin pemeriksaan oleh bidan dengan objek pertumbuhan dan perkembangan sistem reproduksi remaja perempuan yang dilihat dari perubahan bentuk payudara yaitu kecuali A. Kapan mulai terjadi perubahan payudara, B. Bagaimana pertumbuhan anatomi payudara remaja, C. Bagaimana cara perawatan payudara pada saat remaja, D. Bra yang bagaimana sebaiknya dipakai. Jawabannya D. Bra yang bagaimana sebaiknya dipakai. Soal ke-13, seorang remaja perempuan umur 19 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya dalam sebulan ini sudah berlangsung 2 kali. Hasil anamnesis, ganti pembalut 3 kali sehari. Hasil pemeriksaan, tinggi badan 150 cm, berat badan 55 kg, TD atau sistol diastol 110/70 mm hidragirum, N 86 kali per menit, P 20 kali per menit, S 36,5 derajat Celcius, pembesaran payudara normal, benjolan payudara negatif, abdomen tidak teraba massa dan benjolan. Metode elemen pemeriksaan yang dipakai adalah, maksudnya pernyataan di atas merupakan salah satu contoh pemeriksaan pada A. Menarche, B. Perubahan payudara, C. Antropometri, D. Semua salah. Jawabannya berhubungan dengan Menarche. Soal ke-14, keadaan selaput darah yang tidak menunjukkan lubang sama sekali, suatu kelainan yang ringan dan yang cukup sering dijumpai. Istilah ini dikenal dengan A. Hymen, B. Hymen imperforata, C. Hematocolpus, D. Hiatus hymenalis. Jawabannya B. Hymen imperforata. Soal ke-15, makanan yang dianjurkan bagi penderita anemia adalah yang mengandung asam folat. Asam folat alami terdapat pada A. Ati, jamur, pisang, apel, B. Ati, jamur, pisang, kedondong, C. Ati, jeruk, pisang, apel, D. Ati, jamur, buah naga, jeruk. Yang mana yang paling benar? Jawabannya A. Ati, jamur, pisang, apel. Soal ke-16, kondisi siklus haid yang lebih memendek dari biasa yaitu kurang dari 21 hari, sedangkan jumlah perdarahan relatif sama atau lebih banyak dari biasanya disebut dengan istilah A. Hymen, B. Polymenore, C. Dysmenor, D. Hormonal. Jawabannya B. Polymenor. Soal ke-17, gejala klinis seperti denyut jantung janin di atas 160 per menit
atau takikardiak di bawah 100 per menit, denyut jantung tidak teratur atau bradikardiak merupakan tanda-tanda A. Keguguran, B. Gawat janin, C. Fetal distress, D. A dan B benar, E. B dan C benar. Jawabannya E, B dan C benar. Nama lain gawat janin adalah fetal distress. Soal ke-18, pada pola denyut jantung janin, dari seluruh komponen indikator hasil anamnesis dan hasil pemeriksaan fisik, diketemukan beberapa kondisi yang membutuhkan pemantauan, yaitu A. Keluhan sering pusing, B. Hipotensi, C. Letak janin oblik, D. Denyut jantung menunjukkan pola mengarah pada bradikardia, E. Semua benar. Jawabannya E, semua benar. Soal ke-19. Plasenta previa adalah plasenta yang berimplantasi di atas atau mendekati ostium cervix interna. Faktor predisposisi pada klinis ini adalah kecuali A. Kehamilan dengan ibu berlanjut usia, B. Multiparitas, C. Riwayat seksio caesarea sebelumnya, D. Tanda dan gejalanya berupa perdarahan tanpa nyeri, E. Salah semua. Jawabannya E. Salah semua. Soal ke-20. Pada kasus primigravida, ketika janin belum memasuki pintu atas panggul pada usia kehamilan 36 minggu, maka perlu dicurigai adanya A. Keguguran, B. Kepala bayi lebih besar dari panggul ibu, C. Berat bayi yang melebihi 4 kg, D. A dan B benar, E. B dan C benar. Jawabannya E, B dan C benar. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya, dan share. Terima kasih.